Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Pagi hari ini mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk menolong kita dalam aktivitas kita, memberikan kita hikmatnya dan juga perenungan untuk kita dapat melangkah di dalam jalan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau diajar, kami mau untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tuntun kami Roh Kudus, bukakan hati dan pikiran kami. Kami mau untuk mengalami Tuhan dalam hari kami. Kiranya kuasa-Mu ada beserta kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Pagi hari ini kebenaran firman Tuhan terambil dalam kitab Kisah Para Rasul 22 ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, itu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar satu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Bapak Ibu Saudara-saudara, kisah ini adalah kisah di mana Saulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah perjumpaan dengan Tuhan. Ya, banyak gereja Tuhan akhir-akhir ini sangat mementingkan yang namanya kegiatan, aktivitas dan program lebih daripada membangun ibadah menjadi sesuatu kekuatan supaya dapat mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Gereja-gereja mulai disibukkan dengan namanya kegiatan, program kerja, aktivitas, menata ibadah sebaik mungkin dengan satu konsep yang dimana menggunakan banyak sekali hal instrumen di dalamnya, seperti halnya dengan mungkin lampu-lampu yang indah, dengan musik yang hingar-bingar, ataupun dengan kor-kor yang indah. Tetapi apakah selama ini gereja mementingkan untuk memfokuskan ibadah mereka pada satu nilai, yaitu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, mengalami Tuhan di dalam hidup mereka secara pribadi, membawa jemaat untuk mengalami berjumpa dengan Tuhan, bukan hanya sekedar perkataan, tetapi membutuhkan sebuah atmosfer yang kuat. Hamba Tuhan harus membawa jemaat tidak hanya sebatas bergereja, tetapi harus bisa membawa jemaat mengalami perubahan hidup. Kunci kekristenan adalah membawa perubahan sampai menjadi serupa dengan Kristus. Jadi, bukan konsep ibadah yang baik ataupun kegiatan yang begitu banyak tetapi sama sekali tidak ada Tuhan di dalamnya. Inti dari sebuah ibadah adalah bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Tentang Tuhan yang diberikan tempat untuk bertahta dalam ibadah itu. Dan benar-benar adalah momen Tuhan mengurapi jemaatnya. Dan jemaat pun mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, sehingga mereka semakin dibentuk, semakin dibawa pada keserupaan Kristus. Kehidupan mereka, gaya hidup mereka semakin diubahkan, sehingga mereka dapat menjadi saksi dan menjadi berkat bagi orang-orang lain. Terkadang gereja hanya fokus pada acara yang begitu banyak, sibuk bikin panitia ini itu. Dan juga akhirnya terkadang setelah hal itu selesai, akan ada banyak perselisihan, entah tentang konsumsi, keuangan, dan lain sebagainya. Tetapi apakah itu yang Tuhan inginkan dalam beribadah? Ataukah itu hanya kegiatan manusia yang mementingkan ibadah itu untuk diri sendiri? Apakah kita sudah membawa jemaat ataupun kehidupan kita sudah mengalami perubahan? Ketika mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyingkapkan dirinya dan apa yang ada di dalam diri kita. Cepat atau lambat kita akan mengalami perubahan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Beberapa kisah di dalam Alkitab seperti kisah Ishak, Yakub, Sakeus, dan Paulus menunjukkan bahwa mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan sehingga terjadi perubahan total dalam hidup mereka. Jadi setiap orang yang mengalami perjumpaan, Bapak Ibu Saudara-saudara, pasti
akan mengalami perubahan. Yang tadinya tidak baik diubahkan menjadi orang yang baik. Baik tidak hanya di dalam gereja, tetapi benar-benar baik sampai di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Di rumah tangga, di pekerjaan, seharusnya kita mengalami perubahan. Kalau kita memang sudah mengalami berjumpa dengan Kristus, seharusnya kehidupan kita selaras dengan apa yang kita lakukan di luar gereja. Di rumah kita menjadi orang yang disayangi dan jadi berkat. Mungkin bagi anak-anak kita, bagi orang tua kita. Dalam pekerjaan kita menjadi berkat untuk bawahan kita dan atasan kita. Di sekolah juga kita jadi berkat bagi rekan-rekan kita dan guru kita. Apakah kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Jadi bagaimana kita bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Pertama adalah adanya kebutuhan dalam diri kita untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan dan mengalami Tuhan. Jika kita tidak mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan dengan cara menyadari bahwa kita adalah manusia yang membutuhkan Tuhan setiap hari, dan mengalami Tuhan setiap hari itu adalah kebutuhan kita. Oleh sebab itu sadari kehidupan kita. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi mari cari Tuhan. Berserah penuh kepada Tuhan setiap hari. Menyerahkan hidup kita untuk terus diisi dengan firman-Nya, dituntun dalam jalannya sehingga kita bisa menjadi berkat dan juga bertumbuh dalam keserupaan kita kepada Kristus. Dan yang kedua adalah keinginan untuk bergerak maju bersama Tuhan, atau keinginan untuk terus melangkah bersama dengan Tuhan. Kalau kita hanya mau berjalan sendiri dengan kekuatan kita, maka kadang kita tersesat. Kadang kita mengalami hal-hal yang tidak mampu kita atasi, hal yang membuat kita tidak damai sejahtera, tidak sukacita. Tetapi kalau kita mau melangkah bersama dengan Tuhan, bergerak bersama Tuhan setiap hari, maka kita akan terus mengalami Tuhan di dalam hidup kita, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari andalkan Tuhan untuk terus menolong kita dan berjalan dengan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur. Biarlah melalui firman ini kami disadarkan, kami terus dibukakan pikiran kami untuk kami dapat melangkah dengan Tuhan, terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, terus mengalami hal-hal yang luar biasa dengan Tuhan. Tidak hanya kami sibuk di gereja dengan berbagai macam kegiatan dan acara, tetapi di rumah kami mengalami Tuhan. Di pekerjaan kami, di sekolah kami mengalami Tuhan. Roh Kudus bimbing, Roh Kudus tolong kami. Sepanjang hari ini kami diberkati dalam pekerjaan kami, studi kami, rumah tangga kami. Ada kemurahan Tuhan di dalamnya sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat untuk orang-orang lain. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang luar biasa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.